Shalom, berjumpa kembali dengan Erwin Channel. Pada sesi ini saya akan menyampaikan sebuah renungan Natal tentang seorang nabi perempuan, yaitu Nabi Hana. Pada sesi ini saya akan menyampaikan tentang teladan iman yang diberikan oleh Hana kepada kita gereja Tuhan di masa kini, di mana seorang Nabi Hana, seorang nabi perempuan ini, dia berjumpa dengan Yesus di masa tuanya, dan itu menjadi pusat inti pengharapan dan pengabdiannya sebagai seorang nabi sampai masa tuanya. Kita perlu meneladani bagaimana iman seorang Hana, seorang perempuan yang lanjut usia ini, sampai ia mengakhiri perjalanan hidupnya, dia tetap setia menantikan kedatangan Sang Mesias yang adalah berita Natal di dalam gereja sampai hari ini. Sebelum saya menyampaikan pemaparan saya tentang video ini, izinkan saya, Erwin Channel, bersama istri dan keluarga mengucapkan Selamat Natal bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua. Kiranya damai Natal terus berkuasa, berotoritas, memimpin, dan menuntun langkah-langkah hidup kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Mari kita percayakan hidup kita kepada Sang Berita Natal, dan mari kita beritakan Sang Berita Natal kepada semua orang di sekeliling kita sampai ke ujung-ujung bumi. Puji nama Tuhan. Renungan tentang seorang nabi perempuan yang luar biasa, yaitu Hana ini, tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38. Demikian bunyinya. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dari beberapa ayat yang sudah saya baca ini, saya menemukan beberapa poin penting yang menjadi teladan iman bagi kita orang Kristen. Dari sikap hidup, dari perbuatan seorang nabi perempuan yang sudah lanjut usia ini, yaitu nabi perempuan yang bernama Hana. Mari kita melihat lagi pula di situ Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Dari sini kita melihat teladan iman atau teladan hidup yang diberikan seorang nabi perempuan, Nabi Hana ini, kepada kita adalah setia kepada Tuhan. Kesetiaan Hana kepada Tuhan terletak pada pengenalannya kepada Allah dan firman-Nya. Dia seorang nabi perempuan yang mengenal Allah, mengerti dan memahami tentang janji-janji Allah akan kedatangan Sang Mesias yang menjadi pusat pengharapan dari seorang nabi, bahkan pusat pemberitaan seorang nabi perempuan ini. Di sini kita melihat bahwa usia yang sudah sangat lanjut ini tidak menghalangi dirinya untuk setia, untuk beriman, untuk berpengharapan kepada Allah dan janji-janjinya. Dia dikatakan berusia 84 tahun.
Tetapi di dalam masa usia yang begitu lanjut ini, ia setia, ia tidak pernah meragukan tentang janji Allah, ia tidak pernah meragukan tentang rancangan Allah akan kedatangan Mesias. Inilah pengharapan seorang Hana, karena dia tahu bahwa Sang Mesias itulah yang melepaskan dari belenggu ikatan dosa, maut, dan iblis. Sang Mesiaslah yang memerdekakan, yang memberikan sukacita, memberikan keselamatan, memberikan pengharapan. Dan Mesiaslah menjadi pusat karya Allah bagi dunia, bagi keselamatan, bagi hidup yang diubahkan. Dan dia setia kepada Tuhan karena janji Tuhan yang memberikan akan kedatangan Sang Mesias itu sendiri. Hal ini mengingatkan kita juga tentang Kaleb dan Yosua. Bagaimana seorang Kaleb dan Yosua, mereka juga setia kepada Tuhan sampai akhirnya mereka menikmati tanah Kanaan di masa tua mereka. Padahal kita tahu bahwa Yosua dan Kaleb ini hidup berjalan bersama-sama dengan bangsa yang tegar tengkuk, tetapi mereka setia kepada Tuhan. Bisa dibaca di dalam Yosua 14 ayat 10 sampai 12 dan Yosua 24 ayat 19 sampai dengan 24. Di dalam teks ini kita melihat bagaimana seorang Kaleb setia kepada Tuhan, bahkan tetap bergairah untuk mengabdi kepada Tuhan walaupun usianya sudah 80-an tahun. Demikian juga dengan Kaleb, dia setia kepada Tuhan walaupun dia sudah tua. Bahkan di masa tuanya itu dia mengeluarkan satu komitmen untuk beribadah kepada Tuhan seumur hidupnya bersama dengan keluarganya. Mengapa Yosua dan Kaleb begitu setia kepada Tuhan? Karena mereka mengenal Tuhan, mereka mengerti janji-janji Tuhan, dan mereka menghidupi firman Tuhan. Jadi seorang nabi perempuan yang luar biasa, yaitu Nabi Hana ini, mengajarkan kepada kita, mendorong kepada kita, supaya kita setia seumur hidup kita kepada Allah yang hidup, supaya kita menyerahkan hidup kita untuk berjalan dalam pimpinan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Allah yang kita panggil sebagai Bapa, setia, ya dan amin, atas janji-janji, atas rencananya bagi kehidupan kita manusia ini. Teladan hidup Yadua yang bisa kita lihat dari seorang nabi perempuan yang luar biasa ini adalah dikatakan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang nabi perempuan yang bernama Hana yang sudah lanjut usia ini, dia mencintai rumah Tuhan. Dia mencintai rumah Tuhan, dikatakan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Bahkan dikatakan siang dan malam dengan berpuasa dan berdoa. Di sini kita perlu belajar karena Hana ini adalah seorang Yahudi. Umat Yahudi itu memiliki jam doa 3 kali sehari. Bisa kita melihat di dalam Daniel pasal 6 ayat 11 sampai dengan 13. Seorang wanita tua ini, seorang nabi perempuan yang luar biasa ini, benar-benar dia menjadi teladan iman bagi kita, di mana dia mencintai rumah Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan rumah Tuhan, karena dia tahu di dalam rumah Tuhan, dia bisa melakukan banyak hal untuk berdoa, untuk beribadah, untuk merenungkan janji-janji Tuhan, untuk terus menyuarakan, untuk terus mendengar suara Tuhan dalam hidupnya, untuk diajarkan kepada umat-umat Tuhan pada waktu itu. Seorang Nabi Hana di tengah usia yang lanjut ini, dia sangat-sangat mencintai rumah Tuhan. Natal ini mengingatkan kita supaya kita jangan meninggalkan persekutuan-persekutuan di rumah Tuhan. Memang ini masa pandemi, tetapi kita harus menjadikan diri kita menjadi rumah Tuhan. Kita harus menjadikan rumah kita menjadi rumah Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Jangan karena adanya pandemi,
kita melalaikan persekutuan di dalam rumah Tuhan. Jika kita dibatasi untuk berangkat ke gereja, di rumah kita bisa mengadakan kebaktian, memuji, menyembah, mempelajari firman Tuhan. Kita diajar oleh seorang Hana di dalam peristiwa Natal ini, bahwa semasa hidupnya, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia benar-benar menghidupi panggilannya sebagai seorang nabi. Dia benar-benar berbakti kepada Tuhan dengan sepenuh hati, walaupun usianya sudah sangat lanjut. Artinya di sini, kesetiaan itu tidak dipengaruhi oleh usia, tidak dipengaruhi oleh keadaan fisik, tetapi berbicara tentang pengenalan, kerinduan, rasa haus, dan ingin mengalami kasih Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Hal ini mengingatkan kita akan cinta Daud kepada rumah Tuhan. Dalam Mazmur 26 ayat 8 dikatakan oleh Daud, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Di sini kita melihat seorang Daud benar-benar mencintai rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhanlah ia memiliki keleluasaan untuk memuji, menyembah, untuk merasakan, untuk menikmati kemuliaan, kebesaran, keagungan, dan kemahan Allah. Dalam Mazmur 69 ayat 9, Raja Daud berkata, sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Kita tahu, Raja Daud seorang raja yang sangat sibuk, punya banyak pekerjaan, punya banyak urusan. Tetapi dia tidak melalaikan rumah Tuhan. Kecintaannya terhadap rumah Tuhan, kecintaannya terhadap firman Tuhan, kecintaannya terhadap kemuliaan, kebesaran, keagungan Tuhan tidak pernah surut, tidak pernah kendor, tidak pernah mundur dalam perjalanan hidupnya. Dan hal ini juga ditegaskan lagi bagaimana kecintaan Daud kepada Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat 4. Di mana Daud benar-benar mencintai rumah Tuhan. Dia ingin bersekutu di rumah Tuhan dengan Allah yang hidup, dengan Allah Bapa kita. Maka dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 27 ayat 4 ini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Raja Daud berkata, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Itulah keinginan terbesar yang dimiliki oleh seorang Raja Daud dalam kehidupannya. Dan hal ini juga kita temukan dalam seorang nabi perempuan yang luar biasa. Walaupun dia lanjut usia, tetapi diam di rumah Tuhan seumur hidupnya untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan, itulah yang menjadi pengharapan dari seorang Daud. Itulah yang menjadi pengharapan dari seorang Nabi Hana, nabi perempuan yang luar biasa, walaupun dia sudah lanjut umur. Mari kita perhatikan bagaimana kecintaan Raja Daud terhadap Tuhan. Demikian juga kecintaan Nabi Hana ini terhadap Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Bahkan di ayat lain, Raja Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya, di dalam rumah Tuhan ada kenikmatan yang spesial. Ada rasa haus yang terpuaskan, ada rasa dahaga yang terobati, ada sukacita yang meluap-luap bagaikan mata air yang jernih, yang segar. Itulah yang ditemukan oleh mereka, Hana dan Daud, di dalam rumah Tuhan. Maka Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya, tempat yang terbaik bagi Hana, tempat yang terbaik bagi Daud adalah berada di rumah Tuhan. Tempat yang terbaik bagi Daud, tempat yang terbaik bagi Hana adalah menikmati hadirat Tuhan dalam hidupnya. Bersekutu dengan Tuhan
seumur hidupnya, mengabdi kepada Tuhan seumur hidupnya. Inilah teladan iman yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari seorang nabi perempuan yang luar biasa, yaitu Nabi Hana, tentang mencintai rumah Tuhan seumur hidup. Itulah dikatakan dalam surat Ibrani, jangan meninggalkan persekutuan. Puji Tuhan. Poin yang ketiga, kita melihat tentang teladan hidup dari seorang Nabi Hana. Dikatakan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini sebuah tindakan perbuatan iman yang luar biasa, bahwa di masa tua yang sudah 80-an tahun, seorang nabi perempuan yang luar biasa ini senang, suka, memiliki kegemaran berpuasa dan berdoa. Puasa bukan tujuan untuk menderita, menahan belahar, rasa lapar dan haus. Tetapi puasa di sini bertujuan untuk menjaga diri dari segala bentuk ketamakan, menjaga diri dari segala bentuk kerakusan, menjaga diri dalam segala bentuk keserakahan, menjaga diri dalam segala bentuk pemikiran-pemikiran yang tidak memuliakan Tuhan, menjaga diri dari setiap bentuk perkataan-perkataan yang tidak memuliakan Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, menjaga diri dari segala bentuk perbuatan-perbuatan yang buruk, menghindari hal-hal yang buruk dalam hidup. Itulah yang dilakukan oleh seorang nabi perempuan yang luar biasa ini di dalam masa hidupnya. Dan inilah yang dilakukannya. Inilah yang menjadi kegemarannya. Inilah yang menjadi kesukaannya. Hal ini mengajarkan kita supaya kita boleh dalam hidup ini terus-menerus melekat, mendekat, bersekutu, intimasi dengan Tuhan. Kegiatan berpuasa diiringi pula dengan bentuk kebajikan lainnya, seperti berderma serta berbanyak berdoa. Bahkan disebut, jika melaksanakan puasa tanpa diiringi bentuk kebajikan tersebut, maka puasa adalah sia-sia. Puasa yang dilakukan oleh Hana, yang menjadi kesukaannya siang dan malam, dan tidak pernah dia lalai untuk melakukan hal ini, adalah bagaimana dia melekat, mengerat, bersatu, bersekutu dengan Tuhan dalam seumur hidupnya. Dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan, dan dia menyelaraskan keinginannya dengan keinginan Tuhan. Dan dia melakukan segala perbuatan-perbuatan yang baik sebagai cintanya kepada Tuhan, sebagai pengabdiannya kepada Tuhan. Dia tujukan kepada orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Inilah teladan hidup ketiga yang bisa kita lihat dari seorang nabi perempuan yang luar biasa. Senang, gemar, sukacita untuk berpuasa dan berdoa dalam kehidupannya. Maka saya katakan, berpuasa dan berdoa yang dikerjakan oleh Hana ini, dia sibuk dengan perkara-perkara rohani, dan dia mampu mengesampingkan atau mengatur, memanage segala sesuatu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan lahiriah atau perkara-perkara badininya di dia. Ini sesuatu yang luar biasa yang menjadi berita penting ketika kita merayakan Natal ini. Kita harus melihat kepada seorang nabi perempuan Hana yang luar biasa dalam pengabdiannya, dalam kecintaannya kepada Tuhan, dan kebenaran-kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Ini sangat-sangat luar biasa. Yang keempat, mari kita lihat. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Yang berikut kita lihat dari seorang Hana ini adalah suka mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dari sini kita melihat bahwa hal yang paling membahagiakan dalam hidup Nabi Hana adalah hidup berjumpa dengan Yesus di mata hidupnya. Hal inilah yang menjadi pusat pengharapan iman yang ia nantikan semasa hidupnya. Jadi atas pengharapan inilah dia mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah dia berjumpa dengan Sang Mesias yang telah lahir, yang telah hadir, yang dijanjikan di dalam kitab para nabi, di dalam kitab Taurat, mulai Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akan datang seorang Sang Mesias yang membebaskan manusia, yang meremukkan kepala ular, yang membawa kemenangan kepada manusia.
digenapi di dalam kehadiran Yesus. Inilah yang menjadi pusat pengharapan daripada seorang Nabi Hana. Dan perjumpaan dia dengan Sang Mesias yang dijanjikan Allah ini, yaitu firman yang menjadi manusia ini, inilah hal yang paling membahagiakan dalam hidup seorang nabi perempuan ini. Maka atas dasar perjumpaan dia tentang Sang Mesias inilah, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi ucapan syukur terbesar dalam hidup seorang nabi perempuan Hana adalah perjumpaan secara pribadi dengan Yesus yang telah hadir, yang diutus Allah hadir di tengah-tengah dunia, datang di tengah-tengah dunia, menjadi juru selamat. Allah Sang Penjuru Selamat itu telah menyatakan keselamatan melalui kehadiran Sang Firman yang menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Dan Nabi Hana sudah berjumpa dengannya di masa tuanya. Inilah hal yang paling dan sangat membahagiakan, yang sangat memberikan sukacita luar biasa dalam hidup seorang nabi perempuan ini. Maka dari sini saya mau menegaskan kepada kita melalui pelajaran kita ini, tidak ada hal yang paling bahagia dalam hidup ini selain berjumpa dengan Yesus. Memiliki segala fasilitas hidup tanpa memiliki Yesus akan mengalami kegelisahan dan tidak ada damai. Tetapi kita di dalam berjumpa dengan Yesus, mengalami kasih Yesus hadir dalam hidup kita, maka kita mengalami sukacita bagaikan sukacita yang meluap-luap seperti mata air yang mengeluarkan air yang sangat jernih, yang memuaskan dahaga, yang memuaskan segala kehausan kita. Jadi saya mau katakan, ucapan syukur terbesar atau damai terbesar, kebahagiaan teragung dalam hidup Hana, dan seharusnya juga dalam hidup orang Kristen adalah ketika hidupnya mengalami kasih Allah, mengalami kasih Allah di dalam kehadiran, di dalam perjumpaan, di dalam pengalaman secara pribadi dengan Sang Firman yang menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Jadi, berita Natal ini mengingatkan kita bahwa karya terbesar sudah Allah nyatakan. Berita Natal ini mengingatkan kita bahwa hal yang terbaik, hal termulia, hal yang paling membahagiakan dalam hidup tidak lain adalah kita berjumpa dengan Yesus. Dan inilah ucapan syukur yang terbesar yang harus kita sampaikan kepada Tuhan karena kebesaran dan keagungan Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang berikut tentang seorang Hana ini, poin yang kelima. Tadi yang keempat, sekarang saya akan masuk kepada yang kelima. Poin yang kelima yang bisa kita lihat dari seorang Hana ini adalah suka untuk bersaksi pada semua orang, dikatakan. Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Artinya, seorang Nabi Hana, walaupun dia sudah lanjut usia, tetapi dia memiliki kesukaan adalah untuk bersaksi kepada semua orang tentang Yesus, Sang Mesias, tentang Yesus, Sang Juru Selamat. Dia gemar untuk menceritakan Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Di sini kita melihat masa tua dari seorang Nabi Hana adalah kesempatan emas untuk bersaksi tentang keselamatan kepada semua orang. Oleh karena itu kita generasi muda, jangan kalah dengan Nabi Hana. Tapi kita harus meneladani Nabi perempuan yang luar biasa ini, bahwa dia gemar untuk bersaksi, gemar untuk menceritakan, gemar untuk menyaksikan Injil bagi semua orang. Bahkan kalau kita membandingkan ayat ini, sangat selaras dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sekali lagi, karena jikalau aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Hana senang memberitakan kabar baik, walaupun usianya sudah 80 tahun lebih, walaupun dia seorang wanita,
janda yang sudah menikmati masa tua. Tetapi dia gemar untuk menceritakan kasih Yesus. Dia gemar untuk menyaksikan kebesaran Yesus. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Itu adalah keharusan bagiku. Bagi Paulus, tidak ada alasan untuk dia berdiam diri, untuk dia tidak memberitakan Injil. Bahkan dikatakan oleh Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bagaimana dengan kita gereja di masa kini? Justru banyak orang mengatakan, celakalah aku jika aku memberitakan Injil. Dihilangkan kata tidaknya. Tapi kita orang Kristen yang merayakan Natal tahun ini, mari ceritakanlah Yesus, sang berita Natal ini kepada semua orang. Ceritakanlah Yesus ini, sang berita Natal ini kepada semua orang. Ini tugas kita. Inilah panggilan kita. Inilah kehendak daripada Tuhan. Dan inilah perintah teragung yang pernah diberikan oleh Yesus menjadi tugas setiap orang percaya dalam Matius 18:28 ayat 18 sampai dengan 20, supaya kita memberitakan Injil. Dan ingat, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah teladan iman yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari dari seorang nabi perempuan yang luar biasa, yaitu Hana, nabi perempuan, sebagai seorang teladan iman kita. Inilah renungan Natal yang bisa saya sampaikan kepada kita. Kiranya Natal ini terus menggairahkan kita untuk mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi Tuhan, dengan kita boleh memberitakan Injil keselamatan. Itulah Yesus Kristus sendiri. Haleluya, shalom, selamat Natal, selamat menjelang tahun baru, damai dari Kristus Yesus, Sang Juru Selamat, dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, menuntun langkah hidup kita tiap-tiap hari. Amin, shalom.